Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Astuti, NIM 2102031110038. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan ilmu dalam Islam serta kemajuan ilmu pada zaman kontemporer. Perkembangan ilmu dalam Islam pada periode awal Islam, yaitu setelah Islam mengalami ekspansi dan perluasan wilayah, juga pemeluk Islam yang semakin banyak seiring berjalannya waktu. Ada pula para pemikir yang datang silih berganti dari seluruh penjuru kota menjadi faktor utama cikal bakal munculnya ilmu pengetahuan dalam Islam. Serta kemunculan masalah-masalah yang kompleks menuntut para khalifah untuk turun tangan langsung ke pemukiman warga untuk menjelaskan apa itu ajaran Islam. Dalam periode ini, perkembangan ilmu pengetahuan Islam lebih cenderung ke arah ilmu-ilmu syariat dibandingkan ilmu-ilmu logika. Ilmu syariat yang bertumbuh pada sumber primer Islam, Al-Quran dan Al-Hadis, mampu menjawab permasalahan-permasalahan seputar ibadah pasca sepeninggalan Rasulullah SAW. Termasuk juga munculnya ilmu qiraat yang erat kaitannya dengan cara membaca dan memahami kandungan Al-Quran. Ilmu-ilmu itu disebut ilmu nakliyah atau ilmu yang bersumber langsung dari Al-Quran dan Al-Hadis. Selain ilmu nakliyah, ada juga ilmu akliyah atau ilmu yang bersumber dari akal pikiran, seperti ilmu nahwu. Ilmu nahwu ini lahir dan berkembang pesat di dua kota besar, yaitu Kufah dan Basroh. Sebab kota tersebut banyak ditempati orang-orang yang berbahasa Persia serta kekayaan dialektika setempat. Dari sini, Ali bin Abi Thalib melakukan pembinaan-pembinaan terhadap penduduk setempat tentang kaidah-kaidah dasar ilmu nahwu. Yang kedua, yaitu pada masa Bani Umayyah. Pada masa ini muncul ilmu filsafat. Ilmu ini muncul di kota Andalusia, dan ilmu ini berkembang pesat pada masa Al-Nashir dan sampai pada puncaknya di masa Al-Mustanshir. Seiring berkembangnya ilmu filsafat, berkembang juga ilmu-ilmu pasti yang digemari bangsa Arab yang bersumber dari buku-buku luar dari Arab sendiri, seperti buku India Sinbad yang diarabkan oleh Ibrahim Al-Fazari pada tahun 771 Masehi. Dengan perantara ini, bangsa Arab lebih mengenal dan menggunakan angka-angka India, yang di Eropa, angka itu dikenal dengan angka Arab. Di samping maju di bidang ilmu pasti, Andalusia juga diperkaya dengan sarjana-sarjana pribumi yang pakar di bidang ilmu kedokteran. Di sini juga awal mula munculnya naskah-naskah asing yang dibantu dengan gerakan penerjemah. Lalu yang ketiga adalah pada masa Abbasiyah. Ilmu pengetahuan pada masa ini sangat berkembang pesat. Kemajuan ilmu pengetahuan pada masa ini disebabkan adanya gerakan terjemah besar-besaran terhadap naskah asing yang dibahasa Arabkan, terutama naskah-naskah dari Yunani. Meskipun gerakan terjemah naskah-naskah asing sudah dimulai sejak masa Umayyah, namun puncak keemasannya terdapat pada masa ini. Dalam masa ini juga terdapat perpustakaan dan observatorium Baitul Hikmah. Tempat ini bukan hanya berfungsi sebagai perpustakaan, namun juga tempat ini berfungsi sebagai tempat berkembangnya ilmu pengetahuan. Lalu yang selanjutnya adalah kemajuan ilmu pada zaman kontemporer. Karakteristik ilmu zaman kontemporer adalah berkembangnya ilmu sains dan teknologi dalam berbagai bidang sektor kehidupan. Karakteristik spesifik ilmu kontemporer adalah tidak segan-segan melakukan dekonstruksi dan peruntuhan terhadap ilmu-ilmu yang pernah ada untuk kemudian menyodorkan pandangan-pandangan baru dalam rekonstruksi ilmu yang mereka bangun. Pada zaman ini, ilmu fisika memiliki kedudukan paling tinggi dan banyak dibicarakan oleh para filsuf. Bidang fisika juga menjadi titik pusat perkembangan ilmu pada zaman ini. Selain fisika, ilmu kimia juga berkembang pesat pada zaman ini, sehingga ilmu fisika dan ilmu kimia dijuluki sebagai sains besar. Tidak hanya berkembang dalam bidang sains, tapi juga berkembang dalam bidang teknologi. Teknologi juga menjadi karakteristik pada zaman ini. Teknologi dan informasi sangat berkembang pesat.
Banyak penemuan baru seperti listrik elektronika, robotik, semisal mesin-mesin, pertanian, TV, radio, ponsel, dan masih banyak lagi. Bahkan ada penemuan terbaru di bidang teknologi yaitu memory store atau yang kita biasa sebut sekarang itu sebagai memori. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau salah bahasa atau salah pengucapan, kurangnya informasi atau salahnya informasi, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.